Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Kata Nabi, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu tentang apa yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah jika apa yang aku sampaikan tentang saudaraku ternyata benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu." Kalau apa yang kau sampaikan tentang saudaramu yang keburukan tadi ternyata benar, maka itulah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Tapi kalau kau menuduh yang tidak-tidak, ternyata tidak ada pada saudaramu, hanya tuduhan, maka itulah dusta. Maka itulah dusta. Baik. Ghibah dalam bahasa Arab diambil dari ghaib, suatu yang tidak ada. Kenapa? Karena ghibah itu kita membicarakan kejelekan saudara dan dia tidak ada di depan kita, itu namanya ghibah. Kalau kita maki-maki dia depan dia, itu namanya bukan ghibah, namanya maki. Paham? Ghibah itu dia tidak ada. Makanya dia tidak bisa membela diri. Makanya Allah menyamakan orang ghibah seperti makan bangkai orang yang sudah mati. Ya, tatkala ada orang mati, kita robek-robek badannya, kita potong, kemudian kita goreng dagingnya, dia tidak bisa apa-apa. Ya, kenapa? Dia sudah gaib, dia sudah mati. Sama seperti orang yang ghibah. Tatkala dia mempreteli kesalahan saudaranya tidak ada, sebenarnya tidak bisa bela. Tapi kalau dia hadir dia bisa bela. Saya tidak demikian. Kamu suudzon, kamu salah, bukan begitu misalnya. Nah, dia menjatuhkan harga diri saudaranya sementara saudaranya tidak hadir. Itu namanya ghibah. Ya. Dan benar kesalahan tersebut ada pada saudaranya, itu namanya ghibah. Keburukan tersebut ada pada saudaranya, itulah ghibah. Kalau ternyata dia menyebut tentang saudaranya yang tidak benar, namanya dusta. Lebih parah lagi. Namanya dusta, lebih parah lagi. Taib. Perhatikan di sini, itulah definisi ghibah. Nabi SAW mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang keburukan saudaramu yang dia tidak sukai. Di situ kalau Anda perhatikan, dzikruka akhaka bima, bima dengan apa? Ma di situ, ma al mausulah, dan dalam kaidah usul fikih bahwasanya ma al mausulah menunjukkan keumuman. Jadi engkau menyebutkan tentang apa saja yang berkaitan dengan saudaramu yang dia tidak suka. Saya para ulama mengatakan kalau ada saudaramu rambutnya keriting, dia tidak mau dibilang keriting, jangan bilang dia keriting. Tapi jangan bilang wahai rambut lurus, bohong juga. Jangan, udah diam aja. Jangan sebutin tentang rambutnya. Kalau dia rambutnya keriting, tidak suka disebut keriting, jangan bilang keriting. Tapi jangan panggil dia wahai yang berambut lurus. Jangan. Ya sudah, sebut dia dengan sebutan yang lain. Jadi semua yang tidak dia sukai, maka tidak boleh kita sebutkan. Ini mencakup umum, mencakup apa saja. Makanya para ulama jelaskan. Baik yang berkaitan dengan badannya, kekurangan yang ada pada badannya, atau kekurangan yang berkaitan dengan nasabnya, atau akhlaknya, atau perbuatannya, atau agamanya, atau masalah duniawinya, atau anaknya, atau saudaranya, atau istrinya. Ini semua termasuk ghibah. Contoh seorang membicarakan, menggibah orang lain berkaitan dengan badannya. Misalnya dia berkata, oh dia itu si buta, si tuli, oh dia itu sumbing, yang perutnya besar, yang pantatnya besar, juling, hitam, pesek, kurus, gembrot, agak miring dikit. Ini semua apa? Ghibah. Berkaitan dengan apa? Badan. Jadi badan semuanya. Yang tai lalatnya besar misalnya. Yang jenggotnya Pancasila cuma 5 helai. Semua ini ghibah. Ini semua apa? Ghibah. Berkaitan dengan apa? Tubuhnya. Suatu hari Aisyah bercerita dia pernah salah. Aisyah berkata, "Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyati kadza wa kadza, ay innaha qasirah." Aisyah pernah cemburu kepada Safiyah. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, cukuplah engkau dari Safiyah, sungguhnya dia begini-begini, yaitu dia pendek."
Maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah SAW berkata, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk. Kalau tercampur dengan air laut akan merubah air laut tersebut. Ini kalimat ungkapan yang berat dari Nabi SAW. Aisyah salah, dia bercerita kepada kita sebagai kita agar kita mengambil pelajaran. Ini kesalahan Aisyah atau bukan? Yang cerita siapa? Aisyah sendiri. Sebenarnya ini aib harusnya dia tutup, tapi demi untuk kemaslahatan dia ceritakan ini. Bosnya dia pernah bersalah. Ya, jangan orang malah mengatakan Aisyah lisannya kotor. Tidak, dia justru menceritakan kesalahan dia agar kita tidak terjerumus seperti kesalahan dia. Sebagai pelajaran bagi umat Islam. Ya. Jadi Aisyah pernah cemburu kepada Sofia, dia mengatakan Sofia pendek. Maka Nabi mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk. Kalau dicampur dengan air laut akan berubah. Padahal kita tahu air laut itu sangat susah untuk berubah. Karena syiddatu al-muluhah, karena begitu asinnya air laut, kadang masuk bangkai anjing juga tidak berpengaruh, kadang masuk bangkai ini tidak berpengaruh karena begitu kuatnya air laut. Tetapi kalau kecampur dengan ghibah, air laut bisa berubah. Ini berarti menunjukkan ghibah itu sangat parah. Kalimat yang sangat kotor, kalimat yang sangat keji, lebih keji daripada bangkai-bangkai tersebut yang tidak bisa merubah air laut. Tapi bangkai ghibah, jijiknya ghibah, kotornya ghibah bisa merubah air laut. Tadi saya sebutkan Ibnu Sirin pernah berkata, jika seorang benci, engkau berkata kepadanya rambutnya keriting, maka jangan bilang rambutnya keriting. Jangan. Ada orang enggak suka. Keriting, jangan bilang keriting. Ya sudah, ente sudah tahu dia tidak suka dibilang keriting, ente malah sebut apa? Si keriting itu, si keribo. Dia enggak suka dibilang si keribo. Ya sudah, jangan. Ada orang yang keriting bagi dia bukan tercela. Ya, bagi dia keribo bukan celah ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi ada orang yang tidak suka kalau dibilang rambutnya apa? Keriting, maka jangan. Baik, tadi keburukan yang berkaitan dengan tubuh. Terkadang ada keburukan berkaitan dengan nasab. Ini juga tidak boleh. Seorang berkata tentang saudaranya, dia itu keturunan orang rendahan. Oh, dia itu keturunan maling. Oh, dia itu keturunan pezina. Bapaknya orang fasik dan lain-lain. Ya. Nih. Oh, dia itu memang keturunan orang-orang pelit. Dia pelit, bapaknya lebih pelit lagi. Seperti itu. Bapaknya pelit, dia lebih pelit lagi terkadang. Tidak boleh kita bicara nasab orang, mencela nasab orang. Baik ibunya, baik bapaknya, baik kakeknya. Tidak boleh. Oh, dia itu keturunan PKI. Tidak boleh. Kalau dia baik, nanti tidak boleh bilang gitu. Tidak boleh. Bisa jadi bapaknya PKI, dia orang baik. Ibrahim bapaknya kafir, anaknya baik. Tidak boleh mencela nasab seseorang. Meskipun kita tahu memang bapaknya atau kakeknya dulu penjahat, tidak boleh kita mengungkit-ungkit hal tersebut. Ini berkaitan dengan nasabnya. Kalau dia yang salah, ya dia yang dicela, bukan orang tuanya, bukan anaknya. Kemudian berkaitan dengan akhlaknya. Ya. Seperti, oh itu penakut dia, penakut ini mencela. Kenapa dia penakut? Enggak berani poligami. Ya, kalau begitu semua orang penakut. Enggak boleh bilang penakut, ya. Apa namanya? Pelit, itu semua akhlak, enggak boleh. Itu pelitnya, kebangetan pelitnya. Ini berarti menggibah dia. Tapi benar ini, benar, tapi itu namanya gibah. Itulah gibah. Kalau benar itu namanya apa? Gibah. Sering orang bilang sama saya, Ustaz, tapi benar seperti itu, Ustaz. Ya itulah namanya apa? Gibah. Kalau enggak benar namanya dusta. Oh, kalau sholat itu apa telat terus, itu akhlaknya. Atau terkadang kita mencela orang, ya, misalnya tadi temperamen, orangnya temperamen, orangnya bahlul, misalnya akalnya enggak nyambung, kalau diajak ngomong selalu enggak nyambung. Ini itu mencela dia, mencela kekurangan dia tentang akhlaknya, temperamental, apalah macam-macam ya. Ini ghibah. Di antara ghibah berkaitan dengan agamanya, seperti itu pendusta, peminum khamar, itu pengkhianat, ya. Itu orang zalim. Ya, kalau salat rukuknya enggak beres, ya. Salat selalu terlambat, ya. Selalu jamaah kedua kalau salat. Ini semua berkaitan dengan apa? Agamanya. Ini juga tidak boleh.
Bahkan orang lebih benci kalau agamanya dicela daripada dunianya.